dari kelompok 4 ingin mensosialisasikan poster yang telah kami buat dengan materi yang sudah diberikan oleh guru kami. Materinya yaitu 12 prinsip kimia hijau. Kami akan mensosialisasikan poster ini kepada adik-adik kita dari SD maupun SMP, dan juga kami akan mensosialisasikannya kepada ibu atau bapak sekitar. Saya akan menjelaskan tentang tujuan kimia hijau. Mengembangkan proses kimia dan produk kimia yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan. Prabawati 2015. Kita akan membacakan materi yang akan kami jelaskan. Oke, yang pertama adalah pencegahan limbah. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah dengan melakukan 3R. Yang kedua adalah manajemen atom yang baik. Melalui metode sintesis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produksi akhir, sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga adalah proses sintesis kimia yang lebih baik. Proses sintesis kimia yang lebih baik adalah metode sintesis harus menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat yang beracun bagi manusia maupun lingkungan. Yang keempat adalah rancang bahan kimia yang lebih baik aman. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi dan yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Yang kelima adalah pelarut dan aman bahan pendukung yang lebih baik. Menghindari dan meminimalkan penggunaan bahan pembantu seperti zat pelarut, zat pemisah, dan sejenisnya. Yang keenam adalah merancang efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Metode sintesis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitarnya. Nomor 7, menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku yang digunakan harus dapat diperbarui atau jika mungkin secara teknis dan ekonomis. Yang ke-8, mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi bahan turunan kimia yaitu mengurangi yang tidak perlu atau dihindari apabila memungkinkan karena langkah-langkah tersebut memerlukan reagen, tambahan, dan dapat menghasilkan limbah. Yang ke-9, menggunakan katalis. Menggunakan katalis yaitu penggunaan reagen katalis atau selektif lebih baik daripada reagen stoikiometri. Yang ke-10, rancang untuk degradasi. Desain untuk degradasi merancang produk yang dapat terurai menjadi produk degradasi, tidak berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. Yang ke-11, analisis secara langsung untuk menghindari polusi. Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real time untuk pencegahan polusi, pemantauan dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. Yang ke-12, pencegahan potensi kecelakaan. Penggunaan zat dalam proses kimia apabila memungkinkan menggunakan zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan, termasuk ledakan, kebakaran, dan sejenisnya. Selanjutnya kami akan mensosialisasikan materi kita kepada adik kita yang dari SMP mana? Darul Kiram. Iya. Dengan nama? Nadia. Iya. Di sini kita akan membacakan materi kepada kamu dan yang akan dibacakan oleh Delia dan Rando. Yang pertama ada pencegahan limbah. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah dengan melakukan 3R. Yang kedua ada manajemen atom yang baik.
Melalui metode sintesis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga, proses sintesis kimia yang lebih aman. Metode sintesis harus menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat yang beracun bagi manusia maupun lingkungan. Yang keempat, ada rancang bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi yang diinginkan dan diminimalkan tingkat toksitasnya. Yang kelima, pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Menghindari dan meminimalkan penggunaan bahan pembantu seperti zat pelarut, zat pemisah, dan sejenisnya. Yang keenam, ada merancang efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Metode sintesis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rando. Yang ketujuh, ada menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku yang digunakan harus dapat diperbarui jika memungkinkan secara teknis dan ekonomis. Yang ke-8, ada mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi turunan yang tidak perlu atau dihindari apabila memungkinkan karena langkah-langkah tersebut memerlukan regaan tambahan dan dapat menghasilkan limbah. Yang ke-9, ada menggunakan katalis. Penggunaan reagen katalis selektif mungkin lebih baik daripada reagen stokiometri. Yang ke-10, ada rancang untuk degradasi. Merancang produk yang dapat terurai menjadi produk degradasi, tidak berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. Yang ke-11, analisis secara langsung untuk menghindari polusi. Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real time untuk pencegahan polusi, pemantauan dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. Yang ke-12, ada mencegah potensi kecelakaan. Penggunaan zat dalam proses kimia apabila memungkinkan menggunakan zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan, termasuk ledakan, kebakaran dan sejenisnya. Dari materi yang telah kita bacakan tadi, apa ada yang kamu ingin tanyakan? Efisiensi energi dalam proses produk kimia bisa dilakukan salah satunya dengan cara apa ya? Jawabannya akan dibacakan oleh Delia. Jawabannya adalah memilih reaksi kimia terkecil energinya. Kami akan mensosialisasikan 12 prinsip kimia hijau yang telah kami siapkan kepada Ibu Jani dan yang akan dibacakan oleh Rando dan Nina. Pertama, ada pencegahan limbah. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah. Kedua, ada manajemen atom yang baik. Melalui metode sintetis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir, sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Ketiga, proses sintetis kimia yang lebih aman. Metode sintetis harus menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat yang beracun bagi manusia maupun lingkungan. Keempat, ada rancang bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi yang diinginkan dan diminimalkan tingkat toksisitasnya. Kelima, ada pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Menghindari dan meminimalkan penggunaan bahan pembantu seperti zat pelarut dan zat pemisah dan sejenisnya. Kelima, ada merancang efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Metode sintetis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nina. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku yang digunakan harus dapat diperbarui jika memungkinkan secara teknis dan ekonomis. Ke-8, menggunakan katalis mengurangi bahan
bahan turunan kimia. Mengurangi derivatif atau turunan, mengurangi turunan yang tidak perlu atau dihindari apabila memungkinkan, karena langkah-langkah tersebut memerlukan reagen tambahan dan dapat menghasilkan limbah. Ke-9, menggunakan katalis. Penggunaan reagen katalis selektif mungkin lebih baik daripada reagen stoikiometri. Yang ke-10, rancang untuk degradasi. Merancang produk yang dapat terurai menjadi produk degradasi, tidak berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. Ke-11, analisis secara langsung untuk menghindari polusi. Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real time untuk pencegahan polusi, pemantauan dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. Ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Penggunaan zat dalam proses kimia apabila memungkinkan menggunakan zat kimia dan berpotensi rendah kecelakaan, termasuk ledakan, kebakaran, dan sejenisnya. Di sini ada yang ingin Ibu tanyakan kepada kami? Ada. Ini Neng, masalah bahan-bahan pembantu dalam proses kimia, apa ya? Jawabannya akan dijawab oleh Delia. Untuk jawabannya adalah ada zat pelarut dan zat pemisah. Selanjutnya kami akan mensosialisasikan materi yang telah kami dapat kepada Bapak Hendri, yang akan dibacakan oleh saya, Roh Aram, dan Laguna. Di sini yang pertama ada pencegahan limbah. Pencegahan limbah, lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah dengan melakukan 3R. Yang kedua ada manajemen atom yang baik. Melalui metode sintesis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir sehingga limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Yang ketiga, proses sintesis kimia yang lebih aman. Metode sintesis harus menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat yang beracun bagi manusia maupun lingkungan. Yang keempat, rancang bahan kimia yang lebih aman. Merancang bahan kimia yang lebih aman, produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi yang diinginkan dan diminimalkan tingkat toksisitasnya. Yang kelima, pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Menghindari dan meminimalkan penggunaan bahan pembantu seperti zat pelarut, zat pemisah, dan sejenisnya. Merancang efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Metode sintesis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Laguna. Yang ketujuh adalah menggunakan bahan baku yang terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku yang digunakan harus dapat diperbarui jika memungkinkan secara teknis dan ekonomis. Yang kedelapan adalah mengurangi bahan turunan kimia. Mengurangi derivatif atau turunan. Mengurangi turunan yang tidak perlu dan dihindari apabila memungkinkan, karena langkah-langkah tersebut memerlukan reagen tambahan dan dapat menghasilkan limbah. Yang kesembilan adalah menggunakan katalis. Penggunaan reagen katalis selektif mungkin lebih baik daripada reagen stoikiometri. Yang ke-10 adalah rancang untuk degradasi. Merancang produk yang dapat terurai menjadi produk degradasi, tidak berbahaya dan tidak bertahan lama di lingkungan. Yang ke-11 adalah analisis secara langsung untuk menghindari polusi.
Pengembangan metodologi analitik yang diperlukan untuk memungkinkan analisis real time untuk pencegahan polusi, pemantauan, dan pengendalian dalam proses sebelum pembentukan zat berbahaya. Yang ke-12 adalah mencegah potensi kecelakaan. Penggunaan zat dalam proses kimia apabila memungkinkan menggunakan zat kimia yang berpotensi rendah kecelakaan termasuk ledakan, kebakaran, dan sejenisnya. Setelah materi yang kami sampaikan adalah apakah ada yang ingin ditanyakan? Cara pertama untuk memulai produksi yang menerapkan prinsip kimia hijau adalah Saya akan menjawab pertanyaan abang tersebut. Membuat perencanaan mencegah limbah beracun sebelum memulai produksi.